Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rani Nengsi. Nah, kalau video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyiapan data untuk analisis regresi linier dan mengoperasikan Shazam, maka pada video kali ini kita akan mempelajari regresi linier dengan teknik matriks. Nah, untuk video sebelumnya mengenai penyiapan data, kita sudah menginput data di Microsoft Excel dan menyimpannya dalam format div atau data interchange format. Dan juga setelah itu kita sudah membahas video mengenai mengenal tampilan lembar kerja dan menu dalam Shazam. Baiklah, kita langsung saja masuk ke video mengenai regresi linier dengan menggunakan teknik matriks. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit di Desa Lama Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Nah, regresi linier ini mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun variabel bebas pada penelitian kali ini adalah luas lahan sebagai X1, bibit sebagai X2, tenaga kerja sebagai X3, pupuk sebagai X4, pestisida sebagai X5, dan yang terakhir adalah produksi sebagai Y atau variabel terikat. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Shazamnya. Eits, sebelum kita membuka aplikasi Shazam, kita perlu membuat persamaan dan hipotesisnya terlebih dahulu. Adapun persamaan yang bisa kita buat adalah YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah ET. Dan untuk hipotesisnya, kita bisa membuat hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik. Hipotesis deskriptif kita contohkan, diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Sedangkan untuk hipotesis statistiknya adalah hipotesis 0 jika beta 1 sama dengan 0, maka variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Dan hipotesis 1 adalah jika beta 1 tidak sama dengan 0, maka luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Nah, setelah itu baru kita buka aplikasi Shazamnya. Langsung saja kita buka aplikasi Shazam. Maka akan muncul tampilan Shazam dan editor. Nah, langsung saja kali ini kita akan memasukkan beberapa instruksi di tampilan editor ini. Kita akan klik file 33, kemudian kita buka Windows Explorer dan kita cari di mana data yang sudah kita simpan sebelumnya dalam bentuk div. Kemudian setelah itu klik kanan, kemudian kita pilih Properties, lalu kita akan kopikan yang di bagian Location. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita Ctrl C, setelah itu kita pastekan di Shazam. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita beri tanda garis miring, kita kembali lagi ke laman Windows Explorer. Kemudian di sini kita akan mengkopikan nama file data yang kita miliki. Di sini kemudian kita kontrol copy, kita pindahkan kembali di aplikasi Shazam. Klik paste. Nah, setelah itu akan muncul tampilannya seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan beberapa instruksi selanjutnya yang terdiri dari 16 instruksi. Nah, langsung saja di sini saya akan mengcopy pastekan beberapa instruksinya. Kita klik paste. Nah, setelah beberapa instruksi yang kita buat di sini terdiri dari 16 ya, dari file ini, kemudian sampel 2, 3 read, 4 JNR, 5 matriks, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 ada instruksi stop. Setelah itu langsung saja kita klik run.
maka akan muncul tampilan pada Shazam seperti ini. Nilainya sudah muncul. Nah, di sini langsung kita lihat yang ada pada beta hat dan juga pada steror. Di sini langsung saja kita mengkopikan nilai-nilai yang ada pada beta hat dan juga steror ini ke Excel. Kita buka Excel, kemudian kita langsung kopikan di Excel. Nah, setelah kita mengkopikan, maka kita akan membagikan nilai beta dibagi dengan nilai standar error. Steror tadi merupakan singkatan dari standar error. Dengan cara sama dengan kemudian klik nilai beta dibagi dengan nilai standar error. Maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis, yaitu jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka terima H0 dan tolak H1, yang mana artinya merupakan variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit, dan sebaliknya apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel luas lahan itu berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit. Di sini kita akan lihat T tabel. Nah, di sini ada significance level dan degrees of freedom. Di sini juga terdapat two-tailed test dan one-tailed test. Nah, untuk two-tailed test ini merupakan tes dua arah, yang mana kita di sini hanya akan melihat berpengaruh atau tidaknya saja. Sedangkan untuk one-tailed test di sini itu merupakan tes satu arah yang mana digunakan jika dalam hipotesis kita itu merujuk pada salah satu arah pengujian. Nah, kali ini kita akan menggunakan two-tailed test atau tes dua arah. Nah, di sini untuk significance levelnya di sini kita akan pilih 5%. Dan untuk degrees of freedom-nya kita akan pilih 28 sesuai dengan instruksi yang sudah kita masukkan tadi di editor Shazam. Maka di sini nilai yang akan kita peroleh adalah 2,048. Kita langsung masukkan di file Excel tadi bahwa T tabel itu sama dengan 2,048. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji statistik dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Di sini bisa kita lihat nilai T hitung X1 atau variabel luas lahan adalah sebesar 34,55439 dan nilai T tabel yang diperoleh adalah sebesar 2,048. Dengan adanya hasil tersebut, yaitu T hitung lebih besar dari T tabel, maka hasil yang diperoleh adalah tolak H0 dan terima H1, yang artinya adalah variabel luas lahan mempengaruhi terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Setelah ini kita akan buat dalam bentuk persamaan, yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 ditambah beta 5 X5 ditambah ET. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pada editor, maksudnya pada beberapa instruksi editor. Di sini kita akan merubah pada instruksi yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita akan tambahkan jumlah variabel bebas yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan 5 variabel bebas. Maka kita masukkan pagar X2, pagar X3, pagar X4, pagar X5. Nah, selanjutnya
Kita juga akan mengubah pada instruksi yang ke-10. 6, 7, 8, 9, 10. 28 ini akan saya ubah menjadi 24. Mengapa saya ubah dalam bentuk 24? Karena pada degrees of freedom tadi kita gunakan rumus N dikurang K dikurang 1 dan jumlah N yang saya miliki adalah 30. K atau variabel yang saya gunakan itu berjumlah 5 dan dikurang 1. Maka 30 dikurang 5 dikurang 1 sama dengan 24. Maka setelah itu langsung saja kita klik run. Nah, maka akan muncul tampilan di Shazam seperti ini. Untuk nilai pada steror terdiri dari beberapa kolom, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan muncul 6 kolom. Dan begitu juga nilai yang muncul pada steror terdiri dari 6 kolom. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan nilai-nilai yang ada pada betahat dan juga steror ke Excel. Kita langsung saja kopikan nilainya sebagai berikut ya. Ini dia sudah muncul nilainya. Maka langsung saja kita langsung menghitung T-hitungnya dengan cara membagikan nilai beta dengan nilai standar error. Maka akan muncul nilainya sebagai berikut. Ya. Kemudian kita akan menentukan kembali nilai T-tabel, yaitu dengan cara melihat pada tampilan T-tabel, yaitu tadi kita menggunakan nilai degrees of freedom-nya adalah 24. Maka di sini diperoleh nilai sebesar 2,064. Maka nilai T-tabel adalah sebesar 2,064. Nah, di sini langsung saja bisa kita lihat bahwa dengan adanya hasil tersebut, maka dapat kita lihat bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi dan juga yang tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Ada 2 variabel yang T-hitungnya lebih besar dari T-tabel, yang berarti bahwa tolak H0 dan terima H1. Nah, di sini yang T-hitungnya lebih besar dari T-tabel adalah variabel luas lahan dan variabel tenaga kerja. Variabel luas lahan adalah sebesar 3,3, variabel tenaga kerja T-hitungnya adalah sebesar 3,6, yang mana nilai tersebut lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 2,064. Sedangkan untuk 3 variabel bebas lainnya yaitu bibit, pupuk, dan pestisida, itu nilai T-hitungnya lebih kecil dari T-tabel, yang mana maka yang dihasilkan adalah terima H0 dan tolak H1. Artinya, variabel jumlah bibit, variabel pupuk, dan variabel pestisida itu tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kelapa sawit. Demikianlah video kali ini yang membahas mengenai regresi linier dengan menggunakan metode matriks. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.